Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa murabbina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Selamat datang di majelis ilmu. Dikuatkan tekadnya, kuatkan pundaknya, dikuatkan lengan, tangan, matanya, semua dikuatkan, punggung, pinggangnya semua dikuatkan untuk kita belajar bersama selama 12 hari ke depan, insyaallah. Sebenarnya lebih dari 12 hari, karena kita sudah membuka daurah ini satu kali pas etikaf yang lalu. Kemudian kita nanti juga akan ada pertemuan offline di mana kita akan sharing, diskusi, dan kita akan kita lakukan, kita jalankan demi supaya ilmu yang kita ilmui ini selama belasan hari ini menjadi amal nyata di lapangan. Karena apalah arti sebuah ilmu tanpa dipraktekkan, tapi praktek tanpa ilmu juga tidak akan menghasilkan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dengan Ustadz Rian insyaallah akan menyampaikan tentang tema wakaf, yang ini juga kami dapat dari guru-guru kita, dari kitab-kitab. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat seluruh tim di Al-Fatih dari seluruh kota yang ada di cabang-cabang Al-Fatih. Juga untuk seluruh saudariku, tamu-tamu undangan yang kita undang untuk hadir di sini, yang beliau-beliau adalah para donatur-donatur yang selama ini memberikan karya-karya baiknya, amal-amal soleh, hartanya untuk kita semuanya di Al-Fatih ini. Dan Masya Allah, jazakumullah khairan, semoga Allah berkahi harta, keluarga, dan diri antum semuanya. Baik, hari ini kita ingin mulai, dan saya ingin memulai dengan satu tema. Yang tema ini adalah merupakan tema, ini awalannya awalannya, tapi kemudian ini akan justru menjadi ruh besar dari keinginan kita untuk menjalankan wakaf di Indonesia. Ya, hari ini bendera wakaf sudah kita kibarkan, dan itu pantang surut karena sudah terkembang layarnya. Sebagaimana kita sudah kembangkan layar pendidikan kutab dan madrasah, dan pantang untuk surut dengan izin Allah SWT, maka wakaf pun sama, sudah kita jalankan, tetapi dengan cara yang sederhana. Dan kita akan sangat seriusi setelah hari ini, setelah selesai wakaf yang sangat intensif ini. Dan ini memerlukan keseriusan yang luar biasa, karena tanpa keseriusan antum tidak akan bisa mengejar materi ini. Ini antum ngantuk sedikit aja nggak paham, saya kasih jaminan itu, gitu ya. Nanti kalau udah masuk tema fikih wakaf, itu antum serius begini saja nih, itu perlu diulang-ulang tuh. Makanya kenapa videonya kita letakkan insyaallah supaya antum bisa akses kapanpun kalau mau murojaah ilmunya. Baik teman-teman dirahmati Allah SWT, hari ini mukaddimah yang kedua setelah mukaddimah yang pertama waktu etikaf itu, ya, yang saya tunjukkan tentang wakaf-wakaf yang ada sejak zaman Nabi dulu, ini sedikit-sedikit sampai wakaf yang besar hari ini. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di negara-negara, baik di negara-negara Arab, bahkan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan non-muslim, tetapi ruhnya ruh wakaf. Modelnya semisal dengan wakaf. Dan tentu yang punya hanya muslimin, karena wakaf itu asli milik muslimin.
Adapun konsep yang kita bisa baca di perusahaan-perusahaan di Amerika kah, di Eropa kah hari ini atau dimanapun hari ini itu tentu mereka dulu belajar sangat banyak dari peradaban Islam yang mereka jumpai terutama di daratan Eropa baik di Andalus ataupun di Turki. Tema besar utama kita tentang wakaf ini sebenarnya judul besar di belakang. Jadi begitu sampai belakang baru tahu judulnya, ya kan? Atau sudah dibagi ini ya, judulnya Wakafkan Indonesia. Wakafkan Indonesia. Ini saya sangat serius nih, ya. Jadi antum sambut dengan keseriusan juga. Ini sekali lagi baru hari ini kita kembangkan layar kita dan Wakafkan Indonesia ini sangat serius, nanti kita akan lihat. Saya ingin sampaikan di awal satu, tadi sudah, kalau Ustaz Brian sudah menyampaikan hitungan ini ya, hitungan potensi tadi. Hitungan potensi supaya kita tahu bahwa ya ini saya ingin mukadimah dengan satu hal penting. Mungkin sekitar tahun 2002 atau 2003 saya lupa tahun persis, tapi kisaran tahun itu. Tiba-tiba ada ide di Indonesia yang saya lucu, saya tertawa, saya izinkan saya tertawa karena saya tertawa nih kadang-kadang sedih, kadang-kadang ngamuk, tapi tertawa gitu. Kadang-kadang memang lucu. Buat saya lucu dan itu saya sampaikan ke, waktu itu saya ngajar dosen mahasiswa, sampaikan ke mahasiswa. Waktu itu mahasiswa khusus bicara tentang waktu itu tentang khusus mempelajari tentang manajemen zakat. Saya sampaikan bahwa menurut kalian bagaimana, gitu ya, bahwa ada usulan di salah satu tokoh besar di Kementerian Agama, gitu ya, mengusulkan agar Indonesia membuat Kementerian Zakat. Waktu itu. Dan saya lucu, saya tertawa dan tertawa saya sedih sebenarnya, ya kan? Daripada saya nangis ini, saya tertawa saja, sedih karena kok negara ini diurus oleh mereka yang tidak mengerti. Kalau mengapa begitu? Bukankah itu baik? Di mana baiknya? Zakat itu sesuatu yang sangat terbatas. Angkanya aja jelas, 2,5%, jelas angkanya. Batasnya jelas, 5%, 10%, 20%. Dan nanti antum akan lihat wakaf itu angkanya unlimited. Ya, angkanya unlimited. Dia tidak ada batasan sama sekali. Makanya kemudian Anda lihat gitu ya. Ya Allah, di negeri lain ada tuh Kementerian Zakat itu nggak ada. Kalau Kementerian Wakaf ya, Wizarat Wakaf itu di banyak negara Islam hari ini. Tapi Kementerian Zakat itu subhanallah, mudah-mudahan tidak sempat dibaca oleh negara lain. Mudah-mudahan usulan itu menunjukkan Masya Allah negeri ini diurus oleh, dan yang mengusulkan bukan sembarang orang loh, bukan sekedar pejabat, profesor dan bergerak di bidang ilmu Islam. Inilah menyedihkannya, teman-teman rahmati Allah. Dan itulah yang kemudian terjadi. Nanti kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya potensi besar Indonesia ini tentang wakaf. Dan saya kasih satu kalimat pembuka. Kalau ingin bertanya bagaimana muslimin dahulu gagah sekali mendanai peradabannya, maka jawabannya adalah wakaf. Itu jawabannya. Jadi wakaflah yang mendanai peradaban muslimin. Dan itu kalimat. Ya. Terputus. Jadi kalau kita melihat peradaban muslimin yang begitu gagahnya, dahulu mereka berhasil memakmurkan masyarakatnya. Bahkan wakaf muslimin itu bukan hanya berfungsi memakmurkan muslimin,
non-muslim nyaman hidup di negeri muslim menikmati fasilitas wakaf. Dan bukan hanya itu, bukan hanya manusia, binatang pun merasakan nikmatnya wakaf. Maka tidak ada syariat dalam urusan harta yang memakmurkan, mesejahterakan melebihi wakaf. Baik, kita ingin mulai, mudah-mudahan dengan memulai dengan basmalah dan tawakal pada Allah, sesuai dengan judul kita akan wakafkan Indonesia ini. Baik, wakaf sejahtera bagi yang hidup, mulia bagi yang meninggal. Ya, ini mensejahterakan betul bagi yang hidup, dan ini mulia bagi yang meninggal. Ini yang kita tahu nanti di dalam juga ada hadis tentang sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sudahlah, umur kita pasti ada akhirnya. Sementara setelah itu perjalanan tidak ada akhir, maka tidak ada pilihan kecuali kita juga harus memiliki sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir, jangan putus, terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan beribadahlah pada Rabbmu, waf'alul khaira, dan lakukanlah al-khair, kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan kemenangan dan kebajikan. Ini Bapak rahmati Allah, ini ada dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj para ulama berbeda pendapat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa surat Al-Hajj adalah surat Makkiyah. Artinya kalau kita ambil pendapat jumhur ulama, artinya bahwa ayat ini turunnya di fase Makkiyah. Fase Makkiyah karena ayat sebelumnya ini kan mengatakan perintah untuk supaya muslim itu rukuk sujud, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuk sujud, beribadahlah pada Rabb kalian. Setelah itu adalah ibadah mahdoh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waf'alul khair, setelah itu kemudian ibadah sosial. Kebaikan yang kita lakukan, ya, seluruh anggota tubuh kita ini, apa yang Allah berikan kepemilikannya kepada kita berupa harta, itu semuanya harus ada bagian ibadahnya. Kita tahu tangan kita nih punya kekuatan untuk mengambil, mendorong, menarik, mengangkat dan seterusnya. Ini tangan ini harus juga memiliki bagian ibadahnya. Begitu pula yang lain, telinga kita, mata kita, kaki kita, badan kita, punggung kita. Bayangkan semua ini harus punya bagian ibadah. Dan bukankah kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bahwa apapun itu nilainya sedekah. Dari amal fisik kita ini sedekah. Ya, kalian membantu orang mengangkatkan barangnya ditaruh di kendaraannya adalah sedekah. Gitu ya. Jadi semua harus sedekah itu. Kita meringankan apa sedekah, kita menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan juga sedekah dan seterusnya. Artinya itu semua adalah fi'lul khair. Andai semua orang punya kesadaran itu saja, nggak ada kerusakan di bumi ini. Kan gitu ya? Kan tidak ada sampah sembarangan berceceran atau orang melakukan kejahatan dengan tangannya, dengan kakinya, nggak ada. Cuma karena sangat banyaknya orang yang menggunakan anggota tubuhnya dan kepemilikannya untuk kejahatan. Makanya Allah SWT di sini di ayat ini menggabungkan dua. Kuncinya ada dua nih. Wa'budu rabbakum. Ini hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Waf'alul khaira, itu hubungan sosial diperbaiki. Kalau sudah gitu, hasilnya la'alakum tuflihun. Al-falah. Al-falah artinya bahagia, artinya menang dan sukses. Itu al-falah. Maka untuk dapat al-falah di kita, di individu kita, di rumah kita, di perusahaan kita, di masyarakat kita, di negara kita dan seterusnya, itu ini kunci dasarnya wa'budu rabbakum, hubungan dengan Allah diperbaiki, ya, beribadah pada Rabb kalian, waf'alul khaira, kemudian hubungan dengan sesama manusia, ya, dengan sosial kita perbaiki, lakukan kebajikan la'allakum tuflihun. Kemudian ini ayat luar biasa. Surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan berikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik.
apapun yang kebaikan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, maka kalian akan menjumpai itu, nanti bisa kalian lihat hadir hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairu wa a'dhamu ajra, hasilnya juga baik dan bahkan lebih besar pahalanya. Astaghfirullah, istighfar, minta ampun sama Allah, sungguhnya Allah Ghafur dan Rahim. Ayat ini luar biasa. Dan ini bukan satu-satunya ayat yang bahasanya sangat unik, yaitu meminjami Allah Subhanahu wa taala. Pinjami Allah. Jadi mungkin kalau ini tidak ada di Quran, kita rasanya tidak akan berani mengucapkan kalimat itu. Tapi karena ini teks Qurani, yuk kita keluarkan kalimat ini. Kita keluarkan, kita sampaikan bahwa pinjami Allah. Jadi kalau ini sebenarnya, dan para ulama tafsir menyampaikan kata pinjami Allah itu maknanya adalah sedekah. Selalu maknanya adalah sedekah. Dan ulama tafsir sebagian mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya, tapi lihat subhanallah, dalam Islam amal sunnah itu ini kalau sunnah dan wajib itu hukum dalam kitab fikih. Tapi itu semua adalah kebaikan yang kalau dikeluarkan di masyarakat, dikeluarkan di kehidupan nyata, dia adalah seluruhnya adalah kebaikan yang menjadi model semua kebaikan masyarakat. Maka meminjami Allah, ini istilah yang diizinkan oleh Allah SWT untuk kita sampaikan. Ya, bahkan Allah sampaikan pinjami Allah. Allah perlu pinjaman kita, tidak perlu. Hidup ini Allah yang kasih kok. Hidup kitanya Allah yang berikan pada kita. Maka Allah tidak perlu dengan pinjaman itu. Tapi lihat subhanallah, ada pelajaran mahal disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Sya'rawi rahimahullah mengatakan, beliau dikenal dengan lintasan ide yang menarik, subhanallah. Beliau mengatakan bahwa kenapa Allah katakan pinjami Allah, padahal toh harta yang kita punya pun dari Allah SWT. Sekarang pinjami Allah. Beliau katakan begini, bahwa karena ada makhlukku lain yang memerlukan, ada saudaramu lain yang memerlukan harta yang ada kepadamu, Allah tidak katakan berikan hartamu ke saudaramu, bukan, pinjami aku. Pinjami aku. Loh, bukankah harta ini dari Allah? Iya, tapi Allah tidak mungkin meminta kembali apa yang telah diberikannya. Allah tidak minta kembali apa yang telah diberikannya. Dan mengapa harus kau pinjami aku? Karena akulah, gitu ya. Ini masya Allah tadabbur beliau. Karena akulah yang menghadirkan orang ini untuk hidup, dan rezekinya adalah rezeki yang aku jamin. Maka kemudian aku minta kau pinjami aku, kemudian nanti artinya aku berikan kepada orang yang memerlukan. Kalau dipinjami, barang dipinjami itu artinya kembali. Oke? Namanya pinjam kan kembali. Jadi kalau bahasanya adalah pinjami Allah, Allah kembalikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang membalas kebaikan dengan lebih baik lagi. Jadi ketika dipinjami, maka Allah berikan kembalian yang lebih baik daripada yang kita berikan. Wa aqridullaha qardan hasana, maka berikan qard yang baik. Ya, qardun hasan alhamdulillah di Indonesia ada, tapi itu kalimat enggak ada artinya. Gitu ya. Jadi tanya aja kepada lembaga-lembaga keuangan, ada namanya qardun hasan, itu kata yang indah tapi tidak indah di Indonesia ya. Padahal masya Allah indahnya, wa aqridullaha qardan hasana, itu kalimat yang sangat indah. Pinjami Allah. Pinjami Allah maknanya adalah bisa jadi harta itu kau berikan pada saudaramu, itu minjami Allah. Nanti Allah kembalikan kok. Ya? Dan Allah mengembalikan dengan balasan yang lebih baik daripada yang kau berikan pada saudaramu. Atau betul-betul meminjamkan, bukan memberikan, tapi betul-betul meminjamkan. Apapun membantu saudara itu, maka itu adalah merupakan langkah kita meminjami Allah Subhanahu wa taala, dan nanti serahkan pada Allah. Allah yang Maha tahu kita akan dibalas sebesar apa, dan kita akan dibalas kapan, terserah Allah SWT. Serahkan pada Allah, itu indah sekali. Ya, indah sekali. Lalu tugas kita hanya meminjami Allah. Ya, ini bagus juga untuk bikin proyek namanya meminjami Allah. Gitu kan? Proyeknya namanya meminjami Allah. Qardullah, ini meminjami Allah. Kita biasanya cuma meminjami saudara ya. Konsep qard itu biasanya meminjami saudara. Allah sudah naikkan loh bahasanya, ya kan? Allah izinkan untuk mengatakan pinjami Allah. Pinjami Allah. Bahkan dengan hadis qudsi
kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis kursi bahwa Allah SWT itu pernah memanggil kita semua dengan panggilan aku sakit, mengapa kau tidak kunjungi aku? Gitu kan? Aku lapar, kenapa kau tidak beri aku makan? Allah tidak sakit, Allah tidak lapar. Sampai Allah, lihat ya subhanallah, Allah sampai menurunkan kemuliaan zatnya demi untuk membela orang-orang tidak mampu. Orang sakit, orang tidak mampu, orang kelaparan, orang miskin, orang fakir, orang kesulitan, saudara dalam masalah. Allah turunkan kemuliaan zat dirinya sampai Allah harus katakan, aku sakit, kenapa tidak ada yang mengunjungi? Artinya saudaramu sakit, kunjungi. Saudaramu lapar, kasih dia makan. Demi apa? Jadi, sampai Allah membela haknya orang tidak mampu sampai seperti itu. Nah, kita harus lakukan itu. Ayo kita bela hak mereka. Kita perjuangkan kesejahteraan mereka. Baik ya, sudah ya, pinjami Allah. Jadi program meminjami Allah. Ya, nanti kalau ada yang protes, bukain ayatnya kan. Ada banyak ayatnya. Kita lanjutkan ayatnya. Di dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 12, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan dengan penuh kecintaan kepada orang miskin, yatim dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan pada kalian itu karena Allah. Karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah, kita tidak menginginkan balasan dari kalian, juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Enggak ada masalah, teman-teman. Orang dibantu kemudian begitu ngeloyor pergi begitu saja, enggak ada masalah. Memang kami tidak memerlukan ucapan terima kasih. Jadi, mari kita ubah image kita ketika memberikan itu pada orang lain. Kalau ada orang berkemampuan memberikan bantuan pada saudara yang tidak mampu, selama ini orang selalu menganggap bahwa karena orang tidak mampu itu perlu kepada orang yang mampu. Kenapa tidak dimunculkan bahwa orang yang mampu perlu pada orang yang tidak mampu? Harta Anda itu, karena suatu hari nanti di akhir zaman, teman-teman, di akhir zaman itu saking melimpahnya harta, itu ada orang sedekah sudah nggak ada yang mau terima. Sengsara orang kaya itu dengan beban harta itu, kemudian harta tidak bisa disalurkan. Maka kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, atau memberikan sesuatu untuk nilai-nilai kebajikan yang lain, maka bukan hanya mereka yang sedang perlu, tapi orang-orang yang berharta juga perlu pada mereka. Ya, dan makanya kalimatnya, kita nggak perlu ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita nggak perlu dibalas oleh kalian, kita juga nggak perlu ucapan terima kasih, nggak perlu itu. Nggak ada masalah itu. Jadi jangan gampang juga marah, ini orang sudah dibantu, ya kan? Terus begini-begitu lah. Itu artinya Anda menganggap bahwa orang itu perlu bantuan Anda dan Anda tidak merasa perlu dengan mereka. Dan itu salah. Kalau Anda perlu dengan mereka, nggak apa-apa. Emang itu hak kamu. Jadi kamu pergi tanpa apapun, pergi aja. Karena itu adalah merupakan kewajiban yang harus saya lakukan. Ya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini. Karena orang-orang yang punya kelebihan itu kepentingannya ini. Kami itu takut dari Rabb kami. Ya, tentang satu hari abus itu semua wajah dalam keadaan cemberut masam, bermuka masam. Semua cemberut dalam keadaan takut, sedih. Ya, abusan qamtarira, dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan masalah. Nah, itu yang kami sedang jaga itu. Jadi itu yang memang kami lakukan. Jadi kami perlu itu. Maka ini menjaga itu, ya, menjaga harta itu. Dan kita tahu Nabi SAW mengatakan, orang memberikan bantuan pada orang lain kan tidak perlu juga harus saya punya simpanan harta dalam jumlah yang besar, bukan. Kan Nabi SAW yang pernah menyampaikan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, jagalah dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kurma satu dibelah jadi dua, satu kasih ke orang lain. Itu setengah yang dikasih itu siapa tahu dia menjadi penjaga neraka kita nanti di akhirat. Cuma setengah kurma itu. Jadi orang berinfak itu nggak perlu nunggu kaya. Itu yang kurang disadari. Apalagi bicara wakaf. Orang kalau bicara wakaf lebih menjauh lagi ya hari ini. Kalau infak masih lumayan lah. Orang infak Jumatan masuk 1.500 rupiah masih lumayan.
Tapi kalau wakaf itu, image orang terlanjur wakaf itu dia sesuatu yang besar, karena kita taunya ini tanah apa? Tanah wakaf. Ini bangunan wakaf. Ini masjid wakaf. Ini kuburan, tanah kuburan wakaf. Jadi bayangan kita kalau wakaf itu selalu besar. Wakaf, nanti kita akan lihat. Wakaf, subhanallah, bisa hal yang sangat sepele, sederhana, kecil. Tapi nilainya wakaf, sedekah terus mengalir sepanjang itu, dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Subhanallah, ini hasil wa yut'imuna ta'am itu, yang beri makan itu. Maka Allah melindungi mereka ya dari keburukan hari itu, hari yang sangat sulit itu. Wa laqahum nadratan wa surura, itu wajah mereka itu nadrah, seger gitu ya, wajahnya segar. Surur, penuh dengan kebahagiaan. Wajazahum, ini ujungnya, puncaknya. Wajazahum bima sabaru jannah wa harira. Karena kesabaran mereka, maka Allah balas mereka dengan jannah, dengan surganya, dan harir, dengan pakaian sutra. Subhanallah, bayangkan inilah kenapa yang tadi saya katakan, yuk kita ubah image-nya di kepala kita ini, atau nanti kita coba ubah kepada siapapun, orang-orang yang memiliki harta, yang bersedekah pada orang lain, berwakaf, berinfak pada orang lain, bahwa yang perlu bukan cuma orang tidak mampu. Orang tidak mampu perlu, betul, perlu hartamu, iya. Tapi lihat nih, kepentingan kita lebih besar ternyata, betul ya? Akhirat urusannya akhirat. Kita takut hari yang berat itu supaya Allah lindungi kita dari buruknya hari itu, dan ujungnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala wajah yang berseri-seri, orang lain sedih kita bahagia, orang lain takut kita merasa aman, kita kemudian berujung pada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbih. Kata 'ala hubbih, di atas kecintaannya. Ya teman-teman. Harta yang kita punya itu di atas harta ada cinta kita itu. Karena kita tutupi dengan cinta biasanya. Harta itu kan kita miliki, kita pegangi dengan penuh cinta, ya kan? Jadi di atas harta kita itu ada tutupannya, ada cinta. Lihat itu. Maka kita cintai harta itu. Dan itu sudah nggak ada manusia yang nggak begitu, nggak ada. Karena Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi oleh Allah, dalam diri mereka itu suka dengan beberapa hal ini, syahwat, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khayl wal musawwamati wal an'am wal harth. Ini semua harta. Ya, emas, perak, dari mulai istri, anak-anak, kemudian emas, perak, kemudian ternak, kemudian sawah, ladang, dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Jadi manusia selalu itu punya tazyin, ada indah dalam dirinya. Jadi harta itu kita tutup itu, di atasnya itu ada cinta. Allah menginginkan waktu kita memberi sebagian harta ini, sebagian yang kita kasih ini, Allah ingin ala hubbihi. Ala hubbi itu artinya di atas cintamu ini ada di atasnya. Harus kamu letakkan waktu mengeluarkan harta ini, jangan di sini posisinya. Kalau di sini posisinya itu ada orang memberi ke orang lain itu karena gini. Saya kasih ke orang lain, kenapa? Udah nggak saya pakai barangnya. Saya kasih ke orang lain. Kenapa saya kasih ke orang lain? Ternyata saya sudah beli barang ini, sudah ada. Ini ada double 2. Kamu kasih, ambil. Atau apa yang lain, ya kan? Atau barangnya sudah mulai usang. Wah, sudah lama nih barang, kasih aja ke orang lain. Dan seterusnya. Kalau itu berarti Anda memberikannya di bawah sini nih, di bawah cinta ini. Padahal Allah inginnya wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbih. Ini cinta nih Allah ingin diletakkan di atasnya. Ala itu huruful isti'la, di atas. Ya kan? Kau saat memberi makan itu, kau naiki cintamu itu, kau letakkan di atas cintamu itu. Ala hubbi. Itu luar biasa ungkapannya. Karena ini semisal tapi agak berbeda dengan ayat, nanti juga ada ayat tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma. Itu mimma di situ. Mimma tuhibbun. Sebagian yang kalian cintai. Kalau ini ala hubbi. Ini Masya Allah. Jadi kita Allah ingin untuk kepada kita ini agar jangan cuma memberi. Memberi itu bagus. Tapi jangan sekedar memberi. Yuk kita belajar lebih tinggi. Jadi yang paling tinggi adalah kalau kita bisa menaikkan pemberian itu di atas cinta kita pada harta kita. Ala hubbihi. Lanjutkan.
Ini ayat yang tadi saya bacakan, Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian belum mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian nafkahkan, min syai' itu artinya apapun itu, sekecil apapun itu, fa innallaha bihi alim. Allah SWT itu alim. Allah pasti tahu itu. Kalau Allah tahu itu artinya Allah jamin nggak hilang. Kan gitu ya, kita ini kadang-kadang kita diberi atau kita memberi. Barang-barang berian itu, dikasih, diberi itu kadang-kadang hilang. Tapi Allah kasih jaminan. Kalau Allah melihat apa yang kau berikan, Allah tidak akan hilang sisi Allah SWT. Karena apa yang Allah ketahui, maka tidak akan hilang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini juga Masya Allah nanti ada kisah yang juga terkenal. Saya ingin sampaikan satu kisah luar biasa. Jadi, sendiri rahmati Allah SWT. Pertama, ada kalimat mulia dari Habrul Ummah, Terjumanul Quran. Ini orang paling ahli dalam ilmu Al-Quran, sahabat mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lihat kalimat beliau. Ini memang orang-orang Qurani seperti Abdullah bin Abbas, orang-orang Qurani itu lisannya pun terbimbing oleh Allah. Jadi apa yang dikeluarkan itu semua mutiara isinya. Lihat kalimatnya. Beliau mengatakan sadatun nasi fid dunya al-askhiya wa sadatun nasi fil akhirah al-atqiya. Pemimpinnya manusia di dunia ini adalah orang-orang yang paling dermawan, orang-orang yang dermawan. Adapun pemimpinnya manusia di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Itu kalimat Masya Allah. Kedermawanan itu dia akan memimpin. Bahkan seorang pemimpin itu bisa dicacat karena dia pelit. Karena dia pelit. Ya, makanya dulu ada seseorang ditanya, seorang dari sebuah kota ditanya, siapa pemimpin kalian? Pemimpin kami fulan. Kemudian dia kasih buntut, sayangnya pelit. Jadi pelit itu mencacat kepemimpinan. Gitu ya? Itu kenapa sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat zuhud dermawan, itu beliau sangat dermawan. Beliau mengatakan pemimpin itu salah satu cirinya adalah dia dermawan tapi tidak menghamburkan. Nah, itu harus dipikirkan tuh. Dia dermawan tapi tidak menghamburkan. Ya. Dia hemat tapi tidak pelit. Harus dipikirkan. Itu kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa pemimpin manusia di dunia ini adalah orang-orang yang dermawan, dan pemimpin manusia di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada kisah yang luar biasa. Ini kisah 3 orang dermawan, ya, yang kita tahu, sebagiannya kita tahu namanya. Kita tahu ada namanya Abdullah bin Ja'far, putranya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Yang kedua ada Qais. Qais ini putranya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Qais bin Sa'ad, kita tahu Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu pemimpin besar di masyarakat Ansor Madinah. Dermawannya sangat terkenal. Putranya Qais itu juga sangat dermawan seperti ayahnya. Bahkan disebut-sebut lebih dermawan daripada ayahnya. Jadi yang kerjaannya tiap hari mengirimkan makanan ke Nabi itu ya bapaknya itu Sa'ad bin Ubadah itu. Mengirimin makanan ke keluarga-keluarga Nabi itu kerjaannya beliau itu. Untuk menyamankan bahwa Nabi ngajar saja yang nyaman, urusan makan keluarga beliau yang memenuhi. Dari dulu sebenarnya kaidahnya ahli ilmu itu seperti itu. Jadi ahli ilmunya harus nyaman dengan ilmunya, urusan ekonomi keluarganya dipenuhi oleh orang lain. Ya, artinya izzahnya tetap hadir. Nah, itu nanti kemudian menjadi konsep wakaf. Wakaf itu menghadirkan izzah para ahli ilmu. Baik. Qais putranya itu juga sangat dermawan. Ada Abdullah bin Ja'far, ada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ada namanya mungkin kita kurang mengenalnya. Namanya Irabah al-Ausi. 3 orang ini dikenal sangat dermawan. Suatu hari ada perbincangan
perbincangan di samping Ka'bah itu. Pengen nguji kedermawanan 3 orang ini. Ini masyarakat itu, kenapa? Karena orang dermawan itu dikenal pasti oleh masyarakatnya. Dan itu kebiasaan dulu, ya kebiasaan dulu itu. Maka diujilah itu kedermawanan 3 orang itu. Ada 3 orang yang sepakat untuk mendatangi 3 orang yang berbeda ini. Kemudian masing-masing mengeluarkan kalimat yang sama. Kalimatnya adalah, saya orang yang kehabisan bekal sebagai seorang yang melakukan perjalanan kehabisan bekal. Ibnu Sabil saya ini. Jadi Ibnu Sabil yang kehabisan bekal di perjalanannya. Kalimatnya disampaikan sama, nanti mereka kumpul lagi, dites nih orang kedermawanan. Yang bertemu dengan Abdullah bin Ja'far. Waktu itu Abdullah bin Ja'far, kita tahu Ja'far ya, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, dan ini sepupu Nabi yang wajahnya mirip dengan Nabi SAW. Ini putranya, itu Abdullah. Abdullah bin Ja'far waktu itu sedang mengendarai kendaraannya. Kemudian orang yang ngetes ini datang. Dia mengatakan, wahai Abdullah, saya ini adalah Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Saya melakukan perjalanan habis bekalnya. Abdullah bin Ja'far turun dari kendaraannya. Kemudian beliau katakan, ambil kendaraanku ini. Oke. Kemudian itu ada tas gantung tuh di situ. Kata beliau, ambil di tas itu ada 1000 dinar. 1000 dinar. Itu tahu 1000 dinar. Allah, hari ini 1 dinar itu 4 juta rupiah. 4 miliar. Itu ada 1000 dinar, kau ambil situ. Oke. Kemudian ini ada pedang. Karena kamu perlu perjalanan, mungkin kau perlu pedang di perjalanan ini ada pedang. Dan ini bukan sembarang pedang. Ini pedangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuh Abdullah bin Ja'far. Yang menemui Qais, orang datang ke rumah Qais. Ketuk pintu rumahnya, yang keluar itu membukakan tuh budak perempuannya Qais. Ditanya, Anda mau apa? Dia bilang, sampaikan ke Qais bahwa saya adalah orang yang melakukan perjalanan kehabisan bekal. Kata pembantunya, budaknya ini, Qais lagi istirahat, lagi tidur. Kalau lihat kalimat ajaib pembantunya, sampai pembantunya hafal. Pembantunya Qais sampai hafal. Budaknya ini sampai bilang, kalau babnya cuma kamu kehabisan bekal, nggak perlu membangunkan Qais. Yang begitu urusan saya. Jadi nggak usah tuan saya lagi istirahat. Itu urusan besar. Kalau beli itu urusan ngasih duitnya yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil ini buat kalian kamu. Apa yang dilakukan? Dia kasih itu uang di dalam kain gitu biasanya. Ini ada 700 dinar. Budaknya yang ngasih. Ini 700 dinar kau bawa perjalananmu. Kamu pergi ke sana, tempat itu kandangnya punyanya Qais. Itu ada unta, ada kuda. Nah itu ada unta, dikasih tanda. Nah yang tanda begini, kamu datangi, kamu ambil, kamu bawa pergi. Salam, kan? Itu sama aja nunjukin mobil hari ini, kan? Itu saya ada mobil tuh, ya. Makanya saya bilang, itu mobil ada banyak di sana, ya kan? Itu yang merek ini kamu bawa. Jadi kalau cuma numpuk mobil ngaku sultan itu di sini nggak masuk ya. Allah nggak masuk di sini. Kalau seperti Qais baru dia berhak ngaku jadi sultan itu ya kan. Itu orang memamerkan kebodohannya. Seperti Qais bin Sa'ad seperti ini, dan makanya kata pembantunya nggak perlu. Qais bangun. Sudah pergi orang, Qais bangun. Qais bangun, budaknya cerita buat tadi orang datang saya berikan ini. Kata Qais, kamu sudah benar. Dan kamu saya bebaskan karena Allah SWT dari perbudakan. Qais. Satu lagi. Irabah al-Ausi. Orang datang ke beliau, ini juga orang dermawan. Dan ini beliau yang nanti kalau di kesimpulan mereka bertiga yang nguji itu kesimpulannya ini orang paling dermawannya. Yang ketiga ini. Kenapa? Ditemuinya dan beliau sudah sepuh, sudah tua, bahkan sudah buta matanya. Kemudian waktu itu ditemuinya lagi mau jalan ke masjid. Di kanan kirinya ada budaknya 2 orang yang
menuntun dia ke masjid karena sudah sepuh. Datanglah orang yang menguji mengatakan, saya Ibnu Sabir yang melakukan perjalanan kemudian habis berbekalan. Kemudian Irab al-Ausi mengatakan bahwa saya orang yang sudah tidak punya harta lagi. Jadi dia nggak punya harta lagi. Sudah sepuh, sudah buta, dan saya sudah nggak punya harta. Kepemilikan harta lagi saya sudah nggak ada. Tapi karena kamu meminta, yang tersisa dari harta saya 2 budak saya kanan kiri ini. Ambil 2 budak saya ini. Maka orang ini bilang, oh jangan. Kalau jangan. Karena ini yang mengantarkan Anda ke masjid bolak-balik. Tidak. Terserah kamu. Karena ini sudah saya berikan, berarti sudah keluar dari kepemilikan saya. Sudah tidak sah untuk saya memilikinya. Karena sudah saya akadkan keluar dari lisan saya. Terserah kau. Budak ini kamu pakai, kau manfaatkan, atau kau jual, hasilnya silahkan dinikmati. Tapi yang jelas ini bukan milik saya lagi. Antum tahu, Irab al-Ausi pulang lagi ke rumahnya, nggak bisa lanjut ke masjid. Itu pulang ke rumah dengan meraba-raba tembok sampai ke rumahnya. Sampai mereka bilang, ini orang paling dermawan. Bahkan tidak punya harta, kemudian dia berikan yang tersisa yang dia punya. Itu yang disebut oleh kalimat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa afdalus sadaqah jahdul muqil. Sedekah terbaik itu adalah orang yang kekurangan tapi berusaha sekuat tenaga untuk memberi. Insyaallah tabarakallah, itu jahdul muqil. Gitu ya, saudara Allah, masyaallah. Dan itu Islam tuh, ya, kisah kedermawanan itu tuh. Itu seluruh muslimin, itu adalah bangunan dasar dari hati muslimin, dan itu yang kemudian menjadi bangunan dasar peradaban Islam, karena peradaban Islam itu dibangun di atas hati. Hati-hati muslimin itu, dan itu isinya hatinya. Makanya gak usah khawatir kalau peradaban ini, negeri ini diserahkan ke muslimin. Nah, itu keadaannya. Ya. Baik. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebajikan sampai menafkahkan apa yang kalian cintai. Ini memang harus dilatih dari yang sederhana. Nah, yang sederhana gini. Ini harus dilatih. Teman-teman harus dilatih. Memberikan yang kita cintai. Ayo latihan yuk. Yang bisa kita lakukan. Saya kasih 2 cerita. Yang satu kisah yang besar yang kita sudah sering dengar, itu Abu Talha. Tapi yang satu ini sederhana. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini juga orang masya Allah dermawannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu dikenal juga dengan kedermawanannya. Ini orang berilmu tinggi tentu ya. Putranya Umar bin Khattab, orang sangat mulia. Abdullah bin Umar, suatu hari beliau bilang ke istrinya, belikan saya anggur. Lagi pengen makan anggur, lagi pengen banget makan anggur. Istrinya ke pasar beli anggur, pulang bawa anggur. Baru dia mau makan, pintu diketok. Pintu diketok tuh orang ternyata minta makan. Kata Abdullah bin Umar, kasih anggurnya. Kata istrinya, kan kita bisa ngasih makan yang lain. Anggur engkau yang mau, kalau lagi pengen anggur, makan anggur yang lain. Nanti kita kasih makan yang lain. Kata Abdullah bin Umar, tidak. Saya ingin anggur yang saya sukai, sedang saya sukai ini, berikan ke dia. Itu latihan sederhana. Oke? Yang lagi kita ingini gitu, kasih ke orang. Ya Allah, kalau sudah sampai di level itu, Allah kasih jaminan kita adalah orang sahibul bir. Pemilik kebajikan itu. Bahkan al-bir ini kalau tafsirnya adalah surga, Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Latihan yuk. Latihan, jadi latihannya berlevel tuh. Latihan dari mulai memberikan harta, ya levelnya mungkin di sini tadi itu ya, di bawah cinta itu. Ya mungkin barang nggak kepake, kasih, ya kan? Itu juga kebaikan. Mungkin kita udah punya barang ini barang double, kasih, ya kan? Atau kasih itu mungkin. Ya, nanti kemudian memberikannya mimma tuhibbun. Mimma itu sebagian dari yang kalian cintai. Kan kecintaan kita banyak nih. Kita cinta pada banyak harta kita, nah ini sebagian dari harta kita itu kasihlah. Latihannya kayak tadi, dari mulai yang paling kecil, bahkan mungkin hanya anggur. Itu lagi pengen banget kita makan, kita kasih ke orang. Latihan. Untuk itu babnya sebenarnya melatih hati, melatih jiwa. Itu sedang menempa hati ini yang sangat rakus dengan dunia itu ditempa dengan cara itu. Ya. Nah, nanti level besarnya tadi memberi sesuatu yang besar di atas cinta. Nah, itu. Ala hubbi.
Nah, itu kisah yang kita sering dengar, kisah Abu Talha. Saya bacakan riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Abu Talha aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhl. Abu Talha itu salah satu penduduk Ansar Madinah yang paling banyak, yang kebunnya itu banyak sekali. Kebun kurmanya banyak. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Ya, kita tahu nama Bayruha. Ya, ini adalah kebun yang paling dicintainya, itu kebun yang namanya Bayruha. Itu ada di dalamnya ada sumur, ada mata air sumur yang airnya itu layak minum dan Nabi suka ngambil air dari situ. Yaitu sebutnya sumur Bayruha karena kebun Bayruha. Ya, saya sudah sering sampaikan bahwa Bayruha itu adanya di dalam Masjid Nabawi bagian belakang. Jadi pintu Masjid Nabawi yang bagian belakang itu dulu kebun Bayruha. Ya, begitu kita masuk pintu belakang itu Bayruha. Ya. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Ya, ini posisinya ada di posisi seberangnya masjid. Ya, dan dulu Masjid Nabi kecil di bagian depan Raudhah itu. Kemudian ini bagian paling belakang itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Ini saya bilang tadi, Nabi suka masuk kebun itu, yashrabu mimma in fiha thayyib. Ini airnya bisa diminum, Nabi suka minum dari situ. Qala Anas berkata, "Falamma unzilat hadhil ayah." Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan yang kalian cintai. Qama Abu Talha ila Rasulullah SAW. Abu Talha segera menemui Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman ini ya Rasulullah. Wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Dan harta yang paling saya cintai adalah kebun yang Bayruha itu. Itu kebun yang paling saya cintai. Wa innaha sadaqah lillah. Persaksikan ya Rasulullah, sejak hari ini dia saya statuskan sedekah lillah. Sedekah, harta yang paling saya cintai. Arju birraha wa dhukhraha indallah. Ya, lihat kalimat subhanallah. Saya berharap ya Rasulullah, saya berharap kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nabung. Ya, nabung. Jadi nabung bukan di bank, nabung di sisi Allah. Ini juga Masya Allah. Yuk kita nabung di sisi Allah. Ini program nih. Ya, ini namanya nabung az-dzukhr indallah. Kebaikan yang dan tabungan yang diharapkan, simpanan yang diharapkan oleh Abu Talha nanti saya ambil di sisi Allah. Ya, nanti saya ngambilnya pada Allah aja. Subhanallah ya. Manusia-manusia mulia dulu itu sama Allah itu punya janjian. Punya banyak janjian. Nanti aku ambil di engkau ya Allah. Itu ada janji-janji gitu ya. Karena mereka biasa dialog itu dengan Tuhannya. Nah, kita ini harus banyak dialog sama Allah SWT. Fada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka ya Rasulullah letakkan dia, terserah kau berikan pada siapa. Pokoknya serahkan engkau ini sedekah, terserah kau berikan pada siapa. Faqala Rasulullah SAW, bakh dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Nabi sampai terkejut itu, jadi menunjukkan bahwa ini luar biasa, dzalika malun rabih. Ini harta yang untung. Jadi kalau mau punya harta untung, sedekahkan. Mal rabih, harta yang untung. Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qult. Kata Nabi, saya sudah dengar apa yang kamu sampaikan tadi wahai Abu Talha. Wa inni ara. Menurut saya, kata Nabi, anta ja'alaha fil aqrabin. Ya, kamu serahkan hartamu ini nanti kepada kerabat-kerabatmu. Ini status kebunnya jadi wakaf. Jadi harta kebunnya Abu Talha itu wakaf. Dia kebunnya sudah tidak, nanti kita belajar wakafnya, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Itu kaidah dasar wakaf. Kemudian hasilnya, Nabi sudah sampaikan akadnya. Hasil dari kebun Bayruha untuk kerabat-kerabatnya Abu Talha. Faqala Abu Talha mengatakan, af'al ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Gitu, sahabat itu ya Rabb, kan? Siap ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammih. Abu Talha itu membagi hasilnya selalu kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya, anak-anak pamannya. Bagi-bagi hasilnya. Subhanallah. Dia janjian nanti saya ngambil di sisi Allah tabungan ini. Gitu ya. Boleh ya kita buat Masya Allah program itu lagi.
Ya, ngambil tabungan di sisi Allah. Ya. Ini sahabat bagaimana mereka karena gini, ini kehebatannya teman-teman ya. Kehebatan generasi yang hatinya hidup. Karena kalau hati tidak hidup, ayat ini juga sudah lama lewat di kita kan, kita juga hafal. Gitu. Tapi karena hati itu tidak hidup, jadi dia nggak menggerakkan. Jadi masalahnya itu adalah sinyal di hati ini sudah lemah, baterainya lemah, ya kan? Dan dia mulai masalah, ini receivernya mulai masalah jadinya. Sehingga kemudian ada ayat lewat, ada hadis lewat, dia nggak menggerakkan. Ayo kita mencoba, diri kita ini kita latih itu. Dari sederhana lah, tadi anggur tadi itu sederhana. Atau nanti kalau sampai levelnya Abu Thalhah, kebun ini harta paling berharga yang dia punya, harta yang paling dia miliki yang paling berharga. Yuk kita latihan. Gini, minimal buatlah sebuah tekad sekali, minimal sekali seumur hidup, berikan harta besar yang paling kita cintai. Dah, target diri kita masing-masing itu nanti kita sampaikan ke masyarakat, itu minimal. Masing-masing kita punya harta, nggak mesti banyak, ya kan? Tapi mana yang paling Anda cintai? Lihat, oh ini yang paling saya cintai, saya berikan. Itu masya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau usah khawatir, Allah Maha melihat. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Orang kalau meninggal terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Minhaj menjelaskan, sesungguhnya amal orang yang meninggal terputus dengan kematiannya. Kita mati, putus amal, dia nggak bisa beramal lagi. Terputuslah aliran pahalanya, berhenti, sudah dikubur, selesai. Kita nggak dapat pahala lagi, kecuali pada 3 hal. Karena dialah yang dulu mengusahakannya. Nah, ini 3 hal ini terus mengalir, karena dulu waktu dia hidup, ya dia yang mengusahakan untuk ini tetap hidup nih. Ini harus kita usahakan 3-3-nya. Ya, kalau yang punya 3-3-nya, kalau tidak punya 3-3-nya, minimal salah satunya. Oke, anak soleh adalah hasil usahanya. Ya kan, anak soleh, masya Allah, kita tahu bagaimana berjuang mendidik anak itu. Ya Allah, ya Rabb, ya kan. Perjuangan itu yang kemudian nanti dilanjutkanlah kebaikan kita itu amal yang terus mengalir. Begitu juga ilmu yang ditinggalkannya berupa pengajaran ataupun tulisan. Ayo, ilmu yang diajarkan, dituliskan, diajarkan, dituliskan. Dan begitu juga sedekah yang terus mengalir pahalanya, dan itu adalah wakaf. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Clear, dia adalah wakaf. Karena yang lain putus. Kenapa putus? Kita tahu zakat yang kita berikan 2,5% kita berikan. Dah kita berikan ke orang, dia berikan uang umpamanya, uang dimanfaatkan selesai. Gitu ya. Kalau si orang yang mustahik itu memberikan barang, ya lumayan lah, barangnya bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau dibuat makan, apa selesai? Dapat pahalanya ya. Sedekah sama. Tapi wakaf itu perbedaannya kan nanti kita akan belajar bahwa harta pokoknya tidak boleh berkurang. Dia harus dipertahankan semikian luar biasa bahwa dia tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Supaya apa? Dia terus ada dan terus mengalirkan kebaikan. Ya. Maka itu adalah wakaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi 'ilman nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautih." Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi Sahih. Ini luar biasa nih. Ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal dan kebaikan yang akan terus mengalir pada mukmin adalah ilmu yang disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya. Mushaf sekarang mungkin lebih murah, mungkin zaman dulu barang mahal. Tapi hari ini masya Allah, mushaf bahkan sudah aplikasi. Ya, masya Allah itu karya-karya besar orang itu. Mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya. Nah, ini masya Allah, ini kayak rest area atau ini tempat persinggahan orang yang Ibnu Sabil, rest area, atau ini rumah tamu
Ya kan? Jadi siapapun yang melewati, umpamanya saya ada di Depok, siapapun yang melewati kota Depok ini dan tidak punya tempat, ya kan, bahkan mungkin mulai kehabisan bekal segala macam, ya kan, dia tahu kalau ke Depok nggak ada tempat, singgah saja di rumah yang ini karena itu diperuntukkan wakafnya untuk Ibnu Sabil. Indah banget ya, indah banget. Nanti selanjutnya dia lanjutkan perjalanan pergi ke kota lain sama. Sungai yang dialirkannya, Masya Allah, air, sedekah terbaik. Ya, afdalus sedekah saqyul ma, memberi minum. Sungai yang dialirkannya, nggak nanggung ini, ya. Sungai dialirkannya, bukan jual beli air. Ya, saya sudah sering sampaikan, sungai dialirkannya. Ya Allah, dermawannya hati muslim itu sampai mengalirkan sungai. Hari ini pelitnya kita, air aja kita jual. Ya Allah, Rabb, ya kan? Atau sedekah yang dikeluarkannya berupa harta saat ia masih sehat dan masih hidup. Sehat, masih hidup, keluarin tuh harta. Ya. Kalimat masih sehat, masih hidup juga sebenarnya menarik ya. Karena nanti teman-teman kita akan belajar fikih tentang wakaf orang yang sakitnya menjelang mati. Gimana hukumnya? Udah mau mati, udah megap-megap, mau kena COVID-19 tuh. Ya kan? Kemudian setelah itu saya wakafkan itu gedung saya di sana gitu ya. Itu statusnya gimana itu? Makanya masih sehat, mumpung masih sehat. Ya, fisik masih kuat ya kan? Masih bisa nyari duit juga. Masih hidup. Keluarkan harta sedekah. Yang dermawan, jadi orang dermawan indah, bahagia loh. Wallahi, kalau sekali lagi kalau orang dermawan itu yang lebih perlu adalah kita kepada orang yang tidak mampu dibanding orang mampu pada kita. Ia akan terus mendapatkan terus pahalanya setelah kematiannya. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. An Amr bin Harith, khatan Rasulullah SAW, akhi Juwairiyah. Ini dari Amr bin Harith. Ibn Harith ini iparnya Rasulullah SAW, saudaranya Juwairiyah, istri Nabi SAW. Qal, ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman, wala dinaran, wala abdan, wala amatan, wala syai'an, illa baglatahul bayda, wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Nabi itu waktu meninggal tuh, tidak, kata Juwairiyah, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, nggak ada budak laki, nggak ada budak perempuan, kecuali tinggal ada baglah warna putih. Baglah itu binatang biasa dinaiki ya antara keledai dan kuda. Itu baglah. Warnanya putih dan beliau juga ada senjata dan ada tanah. Beliau masih ada tanah fai. Tanah fai ja'alaha shadaqah, tapi semua itu sedekah. Rasul sudah tinggal menjelang menghembuskan nafas terakhir itu masih ingat di bawah bantalnya ada uang 7 dinar. Kemudian kata Nabi, ini uang 7 dinar infakkan semua, dikeluarkan, disedekahkan semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala sab'a hitan, yani basatin, lahu fil Madinah sadaqa ala Bani Abdul Muttalib wa Bani Hashim. Riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mewakafkan, sedekah di sini adalah wakaf, mewakafkan 7 kebunnya di Madinah, 7 kebunnya di Madinah untuk Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Ini nanti juga jenis wakaf indah sekali. Nabi kan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ya kan? Abdul Muttalib kan kakeknya, ya, Abdul Muttalib kan kakeknya. Kemudian Hashim. Nah, ini Abdul Muttalib punya anak turun, Hashim juga punya anak turun tuh. Lihat subhanallah, kepedulian muslim itu sampai kepada keluarga besarnya kayak gitu. Ya Allah, hari ini kita rebutan harta sama saudara itu. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian rebutan harta warisan. Ya kalian makan harta dengan rakusnya. Bukan orang beriman. Kayak Rasulullah SAW contoh teladan kita itu 7 kebun diwakafkan fisabilillah itu. Bahkan yang 7 ini untuk akadnya untuk keluarga turun, anak turun Bani Abdul Muttalib dan anak turunnya Bani Hashim. Wa 'ani Zuhri an Malik bin Aus ibn al-Hadathan qala kana fi mahtajja bi Umar radhiyallahu anhu annahu qala kanat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 safaya. Ya, Banu Nadir wa ini salah nih, wa Khaybar, salah ketik, wa Khaybar wa Fadak. Lihat ya, Az-Zuhri
Al-Hadasan berkata dalil yang dipakai Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW punya 3 harta fai. Ada 3 harta fai. Tahu fai ya? Fai itu adalah harta yang didapat oleh muslimin dari musuhnya ketika diserbu muslimin atau dikepung, musuhnya nyerah tanpa ada perlawanan. Itu namanya fai. Kalau pakai perlawanan namanya ghanimah. Dan ghanimah dengan fai beda statusnya dan beda pembagiannya. Ini fai. Kalau fai itu seutuhnya diserahkan ke Rasul, terserah Rasul mau diapakan tuh harta. Nabi punya 3 harta fai. 1 di Bani Nadir, 2 di Khaybar, 3 di Fadak. Fa amma Banu Nadir fa kanat habsan li nawaibihi. Adapun yang Bani Nadir, yang Bani Nadir Yahudi, harta beliau, tanah beliau yang di Bani Nadir wakaf untuk keperluan mendadak beliau. Wa amma Fadak fa kana habsan li abna'is sabil. Yang Fadak itu wakaf untuk Ibnu Sabil. Jadi dari tadi kita membaca ya, Ibnu Sabil itu udah perhatian besar loh dari wakaf, bukan cuma zakat. Zakat ada Ibnu Sabil kan? Subhanallah, zakat Ibnu Sabil ya habislah. Ya kan? Itu kalau ada masih nyisa. Ibnu Sabil kehabisan bekal, datang ke masjid. Pak, saya kehabisan bekal. Ya kan? Kata masjid, baru kemarin Pak dibagi habis zakatnya. Ya kan? Tapi kalau wakaf, subhanallah, hasil wakaf terus dialirkan situ, bahkan diatur strateginya bahwa dia masih terus ada karena Ibnu Sabil mungkin ada setiap saat. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan itu dalam syariat mendapat perhatian sangat besar. Hari ini kita abaikan kok. Ya kan, terserah orang kehabisan bekal kayak apa kan. Ya, subhanallah. Ya. Jadi perlu diketahui, orang kan tahu itu, tahu di mana saya bisa menginap karena saya kehabisan bekal. Itu orang tahu. Indah ya, kita atur ulang ini, negeri ini. Diatur ulang, ini ngaturnya nggak sederhana. Karena ini ngerombak tataran dasar ini. Ya kan, nggak apa-apa. Karena, Masya Allah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanyakan pada kami siapa yang paling Pancasilais, ya kan? Ya, keadilan sosial, ini keadilan sosial. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nggak usah rebutan Pancasila, ya kan? Ya, ujungnya ini ya, nyekek rakyat. Wa amma Khaybar fajazza'aha Rasulullah SAW 3 ajza. Adapun yang harta di Khaybar itu Nabi bagi 3. Itu wakaf. Tapi untuk 3 mauquf alaihnya. Jadi 3 yang berhak mendapatkannya. Juz'ain bainal muslimin wa juz'an nafaqah li ahli. 3 bagian, yang 2 untuk muslimin dibagi-bagi muslim, yang 1 untuk keluarga beliau. Pengaturannya menarik ya. Fama fadula an nafaqati ahli ja'alahu baina fuqara'il muhajirin. Kok yang keperluan keluarga kok berlebih, maka sisanya diberikan kepada orang-orang fakirnya muhajirin. Ya Allah, ya Rabb, indah banget ini pembagiannya. Rasulullah SAW mengatur itu. Memang ada yang lebih gitu? Oh bisa. Ya. Jadi ada, ini berlebih nih. Panen Khaybar. Tahun ini yang jatah Nabi dibagi 3 langsung. 2 langsung kasih muslimin secara umum. Yang 1 untuk keluarga beliau. Kalau keluarga beliau kok masih melimpah itu kurma, kasih ke fuqara muhajirin. Dari riwayat Abu Daud di Hasan al-Albani. Qala Jabir radhiyallahu anhu, ini kaidah penting sekali yang harus jadi menjadi program besar kita. Lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah SAW dha maqdirah illa waqaf. Tidak ada sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali wakaf. Kata kemampuan sekali lagi tidak mesti kaya raya. Kenapa? Gampang cara ngelihatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi yang tidak kaya, bahkan miskin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau kaya, tapi kaya ilmu. Ya, tapi kalau harta beliau bukan orang yang kaya. Menantu Nabi SAW, orang mulia. Tetapi orang yang kaya hati, kaya ilmu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu punya wakaf-wakaf loh. Ya kan? Jadi kata kemampuan, tolong jangan disalahpahami. Bayangannya kemampuan itu harta. Sahabat Nabi asal punya kemampuan untuk keluarga ada sudah cukup, dia akan wakaf. Jadi sahabat Nabi itu punya wakaf-wakaf. Gitu ya. Jadi mari kita fikirkan jangan sampai kita hidup tidak punya wakaf. Ya kita buat ya, karena artinya gini, muslimin hari ini kita semua masyarakat ini, yuk kita motivasi mereka untuk punya wakaf. Baik. Qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lam nara khairan lil mayyit wala lil hayy min hadhihi al hubus al mawqufah.
kami belum pernah melihat ada kebaikan yang melebihi kebaikannya wakaf-wakaf ini, baik untuk yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kebaikan yang melebihi wakaf ini nggak ada, kata Zaid bin Thabit. Ini juga ahli ilmu besar. Ammal mayyit fayajri ajruha alaih. Orang yang sudah meninggal, pahala terus ngalir buat dia. Coba, kebaikan apa yang bisa begitu? Ya. Wa ammal hayy fatuhtabas alaihi wala tuhab wala turas wala yaqdir ala istihlakiha. Ya, maka wakaf-wakaf itu ditahan untuknya. Ya, jadi dia ditahan dari harta untuk yang meninggal, yang masih hidup, harta yang dia wakafkan berarti dia berhenti hartanya. Karena wakaf artinya berhenti. Dia berhentikan situ, tidak bisa diberikan, dihibahkan, tidak bisa diwariskan, dan dia juga tidak bisa menghabiskan harta itu, nggak boleh menghabiskan harta itu. Bahkan harta itu masih terus ada itu. Harta ini kita ini ada habisnya, tapi dengan wakaf harta jadi abadi. Bayangkan ini harta yang abadi di dunia sebelum di akhirat. Di dunia saja harta itu nggak ada abadi, tetapi harta wakaf itu diupayakan abadi. Baik. An Jabir radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Ini saya kasih contoh kasus juga. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang jual air yang tersisa. Jadi melarang menjual air yang tersisa. Fadlil ma. Saya punya air, umpamanya, ya kan? Entah itu mata air, entah itu air yang di rumah, ya kan? Atau di mana, di kebun saya ada sumur, ada apa? Itu air tersisa, sudah saya pakai untuk mengairi, sudah untuk minum, sudah untuk mandi, sudah untuk keperluan saya sudah. Masih ada tuh tersisa. Ada hadis riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, Rasul melarang menjual sisa air yang tersisa. Sulit ya? Saya bacakan kalau itu. Saya ambilkan dari kitab Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan an Abdullah bin Amr anna qayyima ardihi bil wahdi kataba ilaihi yukhbiruhu annahu saqa ardah wa fadala lahu minal ma' fadl yutlab bi 30,000. Dari Abdullah bin Amr, ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Amr bin As itu punya tanah di Wahd, di daerah Wahd. Di sana ada yang ngurus. Nah, yang ngurus tanah itu melaporkan ke Abdullah bin Amr bin As bahwa air yang ada di tanah itu sudah dipakai untuk mengairi kebun, tapi masih ada sisanya. Nah, sisanya itu diminta sama orang dihargai 30.000. Airnya nyisa itu boleh nggak diambil, dibeli gitu ya? Boleh nggak dibeli? Fakataba ilaihi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr, maka dia jawab tuh, sang pemilik tanah, Abdullah bin Amr bin As menjawab kepada yang mengurus tanahnya, aqim qildak thumma asqil adna fal adna. Ya, kata Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan sirami tanahmu, kemudian sirami tanah terdekat, dan kemudian yang lainnya. Ini tanah kita nih sirami dulu, sudah masih sisa kasih tanah yang terdekat, yaitu hak tanah yang terdekat. Sudah, kalau sudah gitu, kok masih sisa, udah kasih ke siapa aja. 30.000 ditolak. Jadi memang dulu sahabat juga nggak kenal jualan air. Ini udah diminta 30.000 loh. 30.000 itu duduk manis, Masya Allah. Itu bahasa kita hari ini yang diajari para, itu, apa itu namanya yang ngajari itu? Ya kan, itu kan namanya income, passive income. Wah, keren, kelihatannya keren, padahal ngawur. Ya, 30.000 dirham. Ini kalau dirham, biasanya dirham. Kalau 30.000 dirham, nah itu, 3.000 dinar, zaman Rasul. Iya, Masya Allah, 30.000 dirham duit nganggur, passive income. Ya Allah, ya kan. Gimana coba? Lihat kalimat Abdullah bin Amr bin As, sederhana gitu loh ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i fadlil ma, karena saya pernah dengar Rasul melarang menjual air yang tersisa. Gitu ya. Nanti ada yang bilang, kan itu difatwakan ulama, boleh. Ya, saya udah sering bilang, kalau ya ulama ketika ditanya tidak salah ketika menjawab boleh. Kenapa? Ulama mengatakan Anda membawa air itu perlu gotong, perlu mobil, perlu tangkinya, perlu kemasannya, perlu pabriknya, perlu karyawannya, itu yang kemudian ulama bilang boleh.
itu hukum halal haram. Tapi kalau Anda bicara peradaban, lebih tinggi dari tema halal haram. Setelah selesai pembahasan halal haram, antum ada punya pembahasan peradaban Islam. Halal haram kaidah dasar. Kemudian itu menjadi pondasi dasar, kemudian naiklah lebih tinggi dari itu, lebih dari sekedar halal haram. Karena muslimin tidak semua yang halal diambil oleh muslimin. Nah, ini Rasul melarang itu. Oke, kita lanjut ya. Ini saya terjemahkan. Tadi masih lanjutan kitab Zadul Ma'ad. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana jika di tanahnya atau rumahnya, di tanahnya di rumahnya ada sumur atau mata air? Gimana kalau di tanah kita, di rumah kita ada sumur atau mata air? Apakah ia menjadi miliknya karena ia pemilik tanah atau rumah itu? Itu dibahas oleh ulama. Saya beli tanah nih, ada mata air. Pertanyaan saya, kan saya beli tanah, ada air. Kan sederhana, bahasa kita langsung kita bilang, ya pasti punya saya lah. Itu karena Anda nggak belajar fikih. Itu kalau Anda belajar fikih, ulama masih dibahas. Itu air tuh punyamu atau bukan? Tanah itu kau yang beli. Oke? Rumah itu kau yang beli. Ada sumurnya. Pertanyaannya tuh sumur punya kamu atau bukan? Wallah itu dibahas dalam fikih. Saking tadi, kenapa? Karena tadi kalimat Rasul di depan tadi itu. Ya, Nabi melarang menjual air yang tersisa. Dijawab, adapun sumur dan tanahnya punya si pemilik tanah. Ya, saya beli tanah punya saya. Adapun airnya ada dua pendapat. Ini di pembahasan ulama loh. Kayak gini nih serius para ulama bahasnya ya. Ada dua riwayat dari Ahmad dan ada dua pendapat di murid-murid Asy-Syafi'i. Ada dua pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian ini masih di dalamnya masih ada dua pendapat yang berbeda. Ada dua pendapat di pendapat Imam Ahmad, ada dua riwayat, ada dua pendapat di murid-murid Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, karena ini Imam Ibnu Qayyim Hambali, yang lebih kuat adalah bahwa air tidak dimiliki, begitu juga hal-hal ini. Imam Ahmad berkata, saya sama sekali tidak suka penjualan air. Al-Athram berkata, saya mendengar Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, bertanya pada sekelompok orang yang dilalui oleh sungai untuk mengairi tanah mereka dengan cara terjadwal yang mereka sepakati. Jadi itu ada air, ya, ada air, ada sungai mengalir itu. Kemudian ada sekelompok orang yang dia menggunakan air itu untuk terjadwal untuk mengairi tanah mereka. Salah satu dari mereka berkata, ini ada sekelompok orang sepakat ya, salah satu nanti kita berbagi ya jadwalnya ya. Ini irigasi di bahasa kita, ini irigasi atau sungai ini kita berbagi ya. Saya kapan. Salah satu dari mereka ngomong gini, datang giliranku dan saya tidak perlu. Apakah saya boleh menyewakannya dengan beberapa dirham? Kan ada jatah saya nih, saya nggak perlu sekarang. Ente pakai deh, ya kan? Ente pakai cuma bayar ke saya. Boleh nggak begitu? Imam Ahmad menjawab, saya tidak tahu. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyakitkan sebenarnya. Dan beliau tahu. Saya tidak tahu. Adapun nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan air. Tahu beliau. Ya, cara ulama jawab, cara ulama ngantemin kepala kita itu gitu. Plak kepala kita. Saya tidak tahu, tapi Nabi melarang Shallallahu Alaihi Wasallam penjualan air. Kemudian orang itu berkata, itu bukan penjualan, masih ngayal juga ya. Tapi penyewaan ya kan. Itu saya nggak jual air. Itu nyewa. Jadi nyewa jatah saya, sewa waktu ya kan. Bisa lah diakali, bisa lah itu ya. Imam Ahmad menjawab, mereka merekayasa bahasa untuk mengindahkannya. Apa ini kalau bukan, terus ini apa kalau bukan penjualan? Ini penjualan namanya. Kamu cuma ngatur-ngatur bahasa aja supaya kelihatan indah, ujungnya halal. Nah, ini sudah, saya cuma kasih contoh. Kalau babnya khilaf ulama, ya kan? Ya kan? Yang pengen ngambil yang ringan-ringan, yang apa ya silahkan, ya kan? Tapi kalau saya berbicara tentang tema peradaban dalam Islam saya sudah sering sampaikan, Islam punya peradaban pembagian air dengan nama asbilah. Itu bukti bahwa air itu diberikan gratis untuk masyarakat banyak oleh orang-orang yang mewakafkan. Di antara wakaf terbesar adalah wakaf yang menunjukkan pada wakaf-wakaf berikutnya. Saya ambil dari Syekh Abdul Aziz Turaifi, hafizallahu ta'ala wa fakka asra. Dan ini ternyata kalimat banyak ulama hari ini. Saya dengarkan dari beberapa orang kalimat ini,
bahwa wakaf terbesar adalah wakaf yang menunjukkan pada wakaf-wakaf berikutnya. Gitu. Kalau kita punya program wakaf nih, ya kan? Ini termasuk wakaf besar. Kenapa? Dari wakaf ini kemudian terus buka wakaf berikutnya, gara-gara wakaf yang ini. Atau gara-gara satu orang yang wakaf ini, kemudian ini membuka orang lain juga berwakaf, menunjukkan orang itu bisa berwakaf. Atau menjadi orang menjadi membuka wakaf berikutnya di sini, buka lagi di sini, buka semua alahan menjadi wakaf. Kegiatan-kegiatan wakaf, bisnis, perusahaan apa menjadi wakaf. Maka di antara wakaf terbesar adalah wakaf yang menunjukkan pada wakaf-wakaf berikutnya. Ini berkesinambungan terus kita besarkan. Terakhir teman-teman, ini judul ya, kita memulai dari mengakhiri, dari akhiran. Nah, wakafkan Indonesia. Saya sengaja tidak buatkan tulisannya, tapi saya mau bertutur di akhir ini, sudah sedikit lagi waktunya. Nah, wakafkan Indonesia. Dibahas sebenarnya tentang tema wakaf di Indonesia, coba diungkap tentang orang Indonesia kenal wakaf gak sih? Gitu ya, sejak zaman dulu itu. Mungkin kalau tidak disebut sebagai harta wakaf, setidaknya ini adalah sebuah sistem yang mirip dengan wakaf. Mungkin kita bilang mirip dengan wakaf. Ketika satu harta itu ditahan, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, tidak boleh dimiliki, diwariskan nanti dimiliki oleh sebagian orang. Hasilnya jelas untuk apa, siapa. Bahkan ini di dalam aturan Indonesia dulu dibebaskan dari perpajakan, dari pajak. Ada beberapa istilah. Kalau di Jawa Timur itu zaman dulu ada namanya tanah perdikan. Kalau ada yang pernah dengar tanah perdikan. Tanah perdikan itu dulu pemberian raja, pemberian sultan, biasanya untuk orang-orang yang berjasa kepada negara segala macam, sebuah area luas. Ini sampai ke posisi Jawa Tengah itu dulu mereka mengenali tanah perdikan itu. Jadi dulu bisa bukan cuma tanah ya, itu bisa sampai belasan puluhan desa. Statusnya tanah perdikan. Yang tanah perdikan itu diberikan ke situ oleh raja dan itu langsung dibebaskan dari pajak. Dikelola untuk kesejahteraan semua. Ya. Mereka nyebutnya dulu tanah perdikan. Hari ini ya wassalam ya. Semua itu sudah selesai. Nah, kalau penyisa tinggal sedikit. Di tempat-tempat lain ada punya istilah-istilah lain. Saya tidak terlalu tahu. Kalau umpamanya kalau di Minang ada apa istilahnya, Mario? Ada tanah pusako tinggi nih. Ada tanah pusako tinggi ini. Ini adalah harta pusaka yang dia tidak boleh dijual, nggak boleh dimiliki oleh pribadi-pribadi, tapi dia dimanfaatkan bersama. Jadi secara ini ada kemiripan. Gitu. Di Aceh umpamanya juga ada punya istilah sendiri. Di wilayah Lombok sana ada punya istilah sendiri. Ada tanah Pareman namanya. Di Aceh apa nama itu. Dan seterusnya. Itu adalah tadi. Biasanya dia dikelola dan hasilnya itu untuk sesuatu yang sudah diakadkan atau untuk kesejahteraan bersama. Ada yang hasilnya umpamanya. Saya pernah dengar teman-teman di Aceh mungkin nanti bisa sampaikan tuh. Di Aceh umpamanya saya nggak tahu masih ada mungkin hari ini itu tanah-tanah yang dikelola dan hasilnya untuk para imam gitu ya, di menasah di masjid itu karena para imam itu mengatur mendidik masyarakat sekitar segala macam, maka ada tanah-tanah yang dikelola yang hasil diberikan kepada beliau. Itu kalau di zaman dulu wakful fuqaha itu ya, semacam wakful fuqaha, wakaf untuk para ahli ilmu. Ya, jadi biar mereka nyaman menghadirkan ilmu-ilmu untuk masyarakatnya supaya mereka tidak disibukkan mencari harta, mereka nyaman terus menggali ilmu lebih dalam dan menjadi pembimbing bagi masyarakatnya. Maka kemudian dinyamankan dengan cara itu nanti sistem yang insya Allah akan kita pelajari di sepanjang daurah kita. Nah, tapi kemudian dalam sejarahnya di Indonesia ini yang sebenarnya tanah wakaf atau status-status wakaf itu melebar sana sini, baik itu statusnya betul wakaf ataupun dia tadi yang mirip wakaf. Umpamanya dulu, contohnya yang saya bilang tadi cerita asbilah itu, ya asbilah di mana muslimin dahulu itu ada konsep namanya asbilah, dia bangun gedung, di situ adalah orang mau minum di saat itu minum atau mencuci tangan sebentar atau orang bawa bejana untuk kemudian diisi dibawa pulang itu gratis air.
Memang disiapkan tempatnya biasanya di tempat-tempat keramaian, di perempatan, di pertigaan, di rame-rame itu orang supaya mudah mengakses air dengan gratis, dan itu adalah karya-karya para orang-orang yang wakaf itu. Di kita di Indonesia di beberapa budaya juga ada, tapi sudah hilang, memang sudah mulai hilang. Dulu ada di sebagian daerah yang saya tahu itu di depan rumah mereka itu ada gentong. Gentong itu air bersih ditutup. Kemudian ada tempat minumnya, ya, tempat minumnya ditengkurapin gitu, itu bisa dicuci ulang. Orang yang mau lewat, mau minum, mau bawa apa itu air minum. Itu asbilah. Apapun lah namanya di ini ya, itu wakaf air. Masya Allah, untuk orang yang lewat, yang perlu air, ya kan? Hari ini begitu kita haus, nah, tahu kan minggir kemana? Nah itu musibah. Allah musibah hari ini, Masya Allah. Indonesia pernah indah hidupnya. Makanya kalau tanpa syariat itu nggak indah hidup ini. Pernah indah hidup kita. Kan hari ini nggak ada indah-indahnya kita. Itu haus ya, lihat kanan kiri mana yang bisa beli itu, ya. Dan akhirnya kemudian teman-teman rahmati Allah, ada hal yang membuat kita sangat bersedih, yang membuat saya itu kalau membaca beginian itu hati saya gemuruhnya itu nggak karu-karuan ini. Ya marah, ya ngamuk, ya apa gitu ya. Kok ada kayak gini nih. Saya ingin ceritakan mungkin satu saja ya. Ada banyak kasus, atau dua deh, saya kasih dua kisah. Yang satu saya pernah mendapat cerita dari teman saya, beliau adalah direktur di salah satu lembaga wakaf yang besar di Indonesia. Beliau cerita ke saya bahwa Jakarta ini Ustadz, tanah wakaf dengan potensi besar sekali, bukan miliar hitungannya. Bukan miliar hitungannya. Sampai T hitungannya. Itu terbengkalai. Ini masalah serius di kita. Ya, makanya saya sering bilang, kita di Al-Fatih tidak boleh tuh menerima harta wakaf habis itu diabaikan. Zalim antum. Dosa besar itu. Orang lain itu memberikan kecintaannya itu supaya dapat pahala. Terus berhenti begitu saja. Lebih baik dari awal tidak usah diterima. Jangan diterima itu. Bilang, teman-teman, saya di Jakarta ini mendapatkan tawaran wakaf. Ustadz, ini bisa diwakafkan. Bayangkan di tengah Jakarta. Bukan di pinggiran Jakarta, di tengah Jakarta. Saya ditawari berbagai macam. Ruko, rumah, segala macam. Saya tolak semua. Saya bilang, enggak. Kenapa? Saya enggak punya kegiatan di tengah Jakarta. Saya enggak mau itu. Nanti saya hanya menyia-nyiakan orang yang berharap dapat pahala dari hartanya. Jadi jangan diambil, teman-teman. Sudahlah, jangan diulangi kesalahan pribadi atau lembaga-lembaga Islam yang menelantarkan harta wakaf. Ya, Anda ini lembaga-lembaga Islam ini suruh buka deh. Ya, disuruh buka di itu umpamanya tanah ya. Tanah tuh, sertifikat tanah yang wakaf tuh, yang enggak diurusi itu. Suruh mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa ini orang-orang terlantar kebaikan dan pahalanya gara-gara kita yang zalim sebagai nazir. Jadi enggak asal terima terus cuma buat bangga-banggaan, ini loh yang wakaf banyak. Iya, tapi Anda tidak kelola. Itu masalah sangat serius. Akhirnya karena kecerobohan ya, dan nazir yang tidak takut pada Allah itu, kemudian muslimin di Indonesia kehilangan sangat amat banyak harta wakaf. Yang itu untuk kemakmuran kesejahteraan. Teman saya yang tadi cerita direktur itu, wallah alam, beliau cerita ke saya begini. Ya, saya nggak sebut namanya. Di Jakarta ini ada tanah besar potensial sekian hektar, dan itu hari ini berdiri rumah-rumah super mewah, bukan mewah, super mewah di tempat itu. Ya, dengan luas hektaran, dulu katanya diwakafkan oleh seorang Pak Haji dari Betawi. Ya, dan hari ini diupayakan ingin diserobot secara pribadi, karena dulu statusnya kabarnya cuma disewakan selama 20 tahun kabarnya, kemudian setelah itu ingin dimiliki oleh orang-orang yang punya hari ini, ya kan? Kemudian pertanyaannya gitu, nazir kemana nazir? Itu Pak Haji yang Masya Allah orang mulia itu, ya kan? Mewakafkan tanah sekian hektar, hari ini di Jakarta menjadi tempat sangat strategis itu. Itu kemudian nazir kemana? Hari ini baru kalang kabut nazirnya.
Ya, baru carikan pengacara yang bisa. Kalau dia diurus, dijaga, dikontrol, ya kan nggak kejadian itu. Itu karena kita coba. Ya, yang juga serius ini teman-teman Semarang, serius di teman Semarang ini, PR Antu besar ini semua, ya kan? Saya cerita teman-teman, saya baca tesis Undip, Pak Adit, ya dari Undip, tesis 2007 dari Fakultas Hukum, bicara tentang sengketa tanah wakaf dan penyelesaiannya untuk Masjid Raya Semarang. Masjid Raya Semarang. Itu saya baca tesisnya itu kalau bahasa Jawa Timurannya itu pengen misuh-misuh orang Jawa Timuran tuh. Misuh nggak tahu. Hanya orang Jawa Timur itu. Saya sedihnya, ya Allah, ini gimana umat ini harta dititipkan tuh. Allah. Saya ceritakan sedikit ya. Saya baca di tesis. Ini tesis itu dan saya baca tesis itu. Ya, S2 Fakultas Hukum Undip. Oke, nanti aku cari aja. Itu teman-teman, saya ceritakan sedikit tuh Masjid Raya apa nyebutnya? Masjid Raya ya? Semarang. Masjid Raya Semarang itu yang sekarang posisi strategis sekali itu. Ya kan? Masya Allah itu punya sejarah panjang wakaf dari mulai luar biasa besar dan dahsyat sampai kemudian diakali, ditipu, ya kan? Yang nipu rame-rame lagi, ya kan? Dari mulai dan memang rata-rata pejabat yang nipu, dari pejabat desa, sampai pejabat tingginya, ya maling. Dan itu subhanallah, itu Masjid Raya dulu nggak di situ tempatnya ya. Dulu tempat Masjid Raya Semarang itu tidak di situ posisinya di Semarang Tengah. Itu dari abad 16. Jadi Anda supaya tahu Masjid Raya Semarang itu lebih tua dari Semarang. Supaya Anda tahu itu. Jadi kalau sekarang ada pejabat-pejabat Semarang yang kurang ajar terhadap harta wakaf itu mati sengsara. Ada mati sengsara itu. Itu lebih tua dia. Abad 16 tuh, ya, sudah abad 16 tuh, lebih tua dari Indonesia. Itu diwakafkan dulu oleh seorang dai besar ya, yang disebutkannya oleh Sunan Kalijogo dulu, menggantikan posisinya Syekh Siti Jenar yang dianggap ajarannya menyimpang ya, oleh para wali, kemudian digeser kemudian menjadi antum tahu yang dikenal dengan siapa namanya, Ki Ageng Pandanaran itu yang menjadi pemimpin di situ. Ya, ternyata nama aslinya adalah itu ternyata bukan orang Jawa, ternyata orang Arab. Nama disebut sebagai Maulana Ibnu Abdul Izz. Maulana Ibnu Abdis Salam. Maulana Ibnu Abdis Salam. Itu yang wakafkan itu. Dan itu wakafnya membentang dari Semarang sampai ke Kudus, sampai ke Demak. Demak itu. Antum tahu luasnya? 120 hektar. Wakaf Masjid Raya Semarang itu 120 hektar. Tanya sekarang sisa berapa itu? Wallahi zalim. Dan itu di tesis itu ditulis dengan detail. Ya, siapa yang main segala macam ya. Sekarang berdiri apa di situ? Buat mainan. Itu semua karena ketidakpedulian para nazir. Yang nazirnya negara. Nazirnya itu adalah negara. Masjid Raya itu BKM, Badan Kesejahteraan atau Kemakmuran Masjid, ya, baik pusat ataupun Semarang. Nah, itu baca tesis itu. Tesisnya ada ya. Saya membacakan tesis ini. Itu dari 120 hektar itu 119, sekian hektar itu 120 hektar. Kemudian nanti ditukar karena beberapa tidak berfungsi baik. Saya tidak tahu kenapa tidak berfungsi baik. Tidak menghasilkan baik. Ditukar tapi tukarannya bagus. Tukarannya dengan syaratnya bagus tuh. Harus di pinggir jalan, masuk mobil roda 4 segala macam. Dia harus satu areal begitu, jadi nggak pisah-pisah. Dan total menjadi, Anda tahu? Hasil tukar itu dari 120 ditukar menjadi 250 hektar. Dengan tambahan 32 hektar. Berapa totalnya? 282 hektar.
tahu itu harta muslimin itu, wallahi zalim. Itu harta wakaf, kebayangkan kalau itu sawah itu, kebayang hari ini. Dan itu banyak sawah, tanah itu, kan? Dan hari ini cuma jadi pom bensin, punya pejabat tuh, oleh mati sengsara itu orang, ya kan? Itu ditulis, itu di tesis ditulis, ada namanya, nggak saya sebutin di sini namanya kan? Ada pom bensin itu punya pejabat di situ, ya kan? Kemudian jadi perumahan, rumah-rumah sekarang hari ini. Itu sudah oleh negara coba menyelesaikan ini wah, peraturan dari tahun 60-an ditetapkan resmi sebagai wakaf, diatur oleh negara. Dan nanti tahun 70-an, tahun 80-an mulai ditukar dan diamanahkan ke sebuah perusahaan, sebuah PT. Nah, ini awal masalahnya. Si PT ini pembohong. Saya tidak tahu kenapa PT itu yang disuruh oleh negara. Ternyata puluhan sertifikat fiktif. Tanah itu, tukar itu fiktif. Ya kan? Udah berkali-kali nego sampai tahu ujungnya? Ujungnya adalah ketika Kementerian Agama Pusat meminta agar perusahaan itu, si PT itu dipidanakan, dituntut secara pidana dan perdata. Apa yang terjadi? Muslimin kalah di pengadilan. Ajib ya? Hah? Oh, kan? Kenapa? PT itu sudah mengalihkan tanah itu kepada PT lain. Kalian tahu kan? Ini cuma satu contoh nih, Pak Adit, PR Semarang, Pak Adit nih, ya kan? Sampai ada orang yang direkturnya perusahaan yang mengambil alih yang kedua itu, perusahaan yang kedua itu ngotot, dipanggil dewan juga nggak mau, dia tetap nggak mau serahkan itu, sampai akhirnya diserahkan paksa, baru dia tanda tangan mau serahin paksanya, sampai kayak gitu. Jadi akhirnya pengadilan pun tidak bisa bekerja, akhirnya pengadilan rakyat yang kerja. Perlu apa kita ini, ya kan? Nah, kan antum cari pengacara kadang-kadang mahal. Kemarin saya nanya, ada nggak pengacara gratis yang bagus, Ustaz? untuk ngambil alih tanah wakaf itu, ya kan, dari tangan-tangan itu, ya kan. Tadi Semarang sudah mengajari kita. Pengadilan ternyata antum kalah juga, ya kan? Yang menang pengadilan rakyat. Turun ke jalan demo tanda tangan sekarang, ya kan? Nah, itu. Dan seterusnya. Sekarang lihat, coba dikembalikan, paling tersisa 25% kalau mungkin, walaupun tersisa itu. Jadi ya mungkin ya, kalaupun sampai segitu, ya subhanallah. Kemudian nanti dibangunlah itu di masjid yang posisi sekarang, yaitu di areal sekian hektar, mestinya dengan harusnya ada areal yang juga dibangun wisma, gitu ya, di situ semuanya wakaf. Dan itu dibangun sebenarnya juga disebutkan di tesis itu sebagai semacam, kalau bahasa yang ditulis di situ dalam tanda kurung, tetenger, tanda. Ya, sebagai tanda bahwa ini bisa diambil alih kembali oleh muslimin, walaupun yang kembali cuma berapa. Ya. Dan Masya Allah ya nggak selesai sampai hari ini. Ya, pejabatnya juga main-main. Ini semua kesalahan siapa? Nazir. Ceroboh nazirnya. Tidak peduli, dia tidak amanah, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarang menerima wakaf kalau Anda tidak bisa menadhiri dengan baik. Baik, ya, ditutup dengan nyesek. Karena orang-orang soleh itu al-humum, kegundahan itu adalah energi. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira karena apa? Karena gundah melihat umat yang jahiliyah. Setelah gundah, itu yang mendorong beliau naik ke Gua Hira. Setelah itu, dapat solusi langit. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kita akhiri dengan nyesek, nggak apa-apa. Anggap itu sebagai sebuah kegundahan. Dan kegundahan itu harus menjadi energi kita untuk mewakafkan Indonesia. Kita sejahterakan yang masih hidup, dan kita muliakan yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.